Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Maulana Hasbi dari Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Pendidikan Agama Islam semester 3. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas akhir di semester 3 pada mata kuliah media pembelajaran. Dosen pembimbing Bapak Rizky Abdullah MPD. Saya akan mempresentasikan fikih ibadah, yakni tayamum. Daftar isi yang pertama, pengertian tayamum. Kedua, syarat-syarat tayamum. Ketiga, rukun tayamum. 4, sunnah tayamum. Dan yang terakhir, hal-hal yang membatalkan tayamum. Langsung saja kita ke daftar isi yang pertama, pengertian tayamum. Secara bahasa, tayamum adalah tindakan menyucikan diri tanpa menggunakan air dalam Islam, yaitu dengan menggunakan pasir atau debu. Secara istilah, tayamum adalah upaya penyucian diri sebagai pengganti wudhu dengan membasuh wajah dan tangan hingga siku dengan menggunakan debu atau tanah yang suci. Jadi singkatnya, tayamum itu pengganti wudhu, pengganti air untuk menyucikan diri ketika ingin melaksanakan sholat. Tapi tayamum ini harus dilaksanakan setiap ingin sholat ketika tidak ada air. Kalau air wudhu kan boleh laksanakan sholat tapi tanpa wudhu lagi. Tapi kalau tayamum itu harus tayamum terus setiap mau sholat. Lanjut ke daftar isi yang kedua, syarat-syarat tayamum. Tayamum juga ada syarat-syaratnya. Tanpa adanya ini, maka tayamum itu akan batal. Yang pertama, jika benar-benar tidak ada air di daerah yang kita tempati. Contoh, kita di daerah A. Di daerah A tidak ditemui air sama sekali, maka tayamum itu harus dilaksanakan ketika ingin melaksanakan sholat. Kedua, orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit ini sudah divonis oleh dokter tidak boleh mengenai air sama sekali. Syarat-syarat yang ketiga, berada di daerah yang memiliki suhu air yang sangat dingin, bahkan sampai membeku. Keempat, syarat-syarat yang keempat, memiliki persediaan air yang sedikit. Kita mempunyai persediaan air yang sedikit, hanya untuk minum saja. Bahkan untuk minum pun kurang. Maka alternatifnya untuk pengganti wudhu dengan air bertayamum. Syarat-syarat tayamum yang kelima, sedang dalam perjalanan yang sulit untuk menemukan air. Kita perjalanan, kita tidak menemukan air, maka tayamum. Yang keenam, syarat-syarat yang terakhir, memperhatikan kebersihan debu dan tanah yang kita gunakan. Jadi debu yang kita gunakan juga harus suci dari kotoran-kotoran hewan, dari bau-bau yang sedap. Maka perhatikan jangan sampai terlewatkan. Poin yang ketiga, daftar isi yang ketiga, yakni rukun tayamum. Rukun tayamum yang pertama, membaca niat dalam hati.
kedua mengusap wajah dengan menggunakan telapak tangan, ketiga mengusap kedua tangan sampai siku kanan dan kiri, dan yang keempat adalah tertib di sini harus berurutan dari satu ke poin yang kedua ke poin yang ketiga, ya harus berurutan, jangan tidak berurutan, jangan 3, 2, 1, jangan. Yang keempat, sunnah tayamum. Sunnah yang pertama, sebelum kita melaksanakan tayamum, maka kita disunahkan untuk basmalah, baca bismillahirrahmanirrahim. Lalu sunnah yang kedua adalah mendahulukan bagian kanan daripada yang kiri. Kenapa? Karena Rasulullah itu mencontohkan kepada umat-umatnya bahwasanya beliau mendahulukan yang kanan apabila baik-baik. Yang baik-baik beliau itu mencontohkan yang kanan. Yang ketiga, menipiskan debu di sini, tangan kita tempelkan ke media yang berdebu dan kita usap-usapkan sedikit dan kemudian ditiup. Nah, seperti itu menipiskan debunya. Lanjut, ini adalah demonstrasi tayamum. Ya, yang pertama, gambar yang pertama, sebelum mengusapkan niat ya. Niat, bismillahirrahmanirrahim, tempelkan ke media yang berdebu. Kemudian gambar yang kedua itu agak ditepuk-tepukkan, agak diusap-usap. Ini sunnah ya. Kemudian yang gambar yang ketiga ditiup. Setelah ditiup, diusapkan ke wajah. Sebelum yang ke melaksanakan yang keempat, maka ulangin lagi tahapan 1, 2, 3. Ketika sudah terulang, maka usapkanlah yang kanan dan yang kiri. Seperti itu demonstrasinya, dan harus tertib ya. Jangan tangan dulu, harusnya emang wajah baru ke tangan. Lanjut ke daftar isi yang terakhir ya, yang kelima, yakni hal-hal yang membatalkan tayamum. Di sini tayamum akan batal apabila kita menemui hal-hal yang ada di PowerPoint. Hal yang pertama menemukan air. Kita di kota A, kita udah lihat tayamum, maka ketika kita menemukan air maka batal. Akan tetapi ketika kita telah melaksanakan sholat dalam keadaan tayamum tersebut dan kita baru menemukan air, maka sah-sah saja sholat. Yang kedua, hal-hal yang kedua bisa menggunakan air. Nah, tadi kan orang yang sakit sudah divonis oleh dokter tidak boleh menggunakan air. Tapi ketika dokter telah mengucapkan boleh menggunakan air, maka kita harus menggunakan air. Maka tayamum itu akan batal. Ketiga, murtad. Ya, jelas. Murtad itu keluar dari agama Islam. Tayamum itu hanya ada di Islam. Dan itu ketika telah murtad, maka batal tayamum. Keempat adalah tidur. Kenapa bisa tidur? Karena tidur itu menghilangkan kesadaran. Apabila kita kehilangan kesadaran, maka tayamum itu akan batal. Yang kelima, buang air kecil. Keenam, buang air besar. 7, kentut. Ketiga ini 5, 6, 7 itu sama. Ketika kita wudhu menggunakan air, kalau hal itu terjadi, maka batallah tayamum atau wudhu kita. Yang terakhir 8, ketika ada seorang perempuan yang haid, dia telah melaksanakan tayamum, maka tayamumnya akan batal. Mungkin evaluasi ya, tayamum adalah pengganti dari air ya, pengganti wudhu menggunakan air jika tidak menemukan sama sekali air. Nah,
menggunakan media debu atau tanah. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.